kitab akhir ini nggak bisa diterima oleh golongan iki. Jikalau golongan dua ini belum memahami dan melakukan dzikir la ilaha illa anta atau dzikir sirul asrar. Sebab jalan hanya lewat dzikir sirul asrar itulah kau akan bisa sampai ana. Makanya dalam Al-Quran kan tahapan 4, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illa anta, la ilaha illa ana. Untuk sampai ke ana harus lewat anta. Lah, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, jenengan untung Allah sudah mengingatkan kita, untung Allah sudah mengingatkan maksud daripada perbuatan rohaniah kita sehari-hari. Diingatkan waspadalah dengan apa yang dimaksud al-ijlah, anak sapi itu. Terus tidak hanya kita diingatkan, tapi juga kita dikasih Allah modal atau solusi bagaimana itu tidak akan bisa masuk di dalam hati kita. Untung Pak. Dan ini semua Rasul melaksanakan tugasnya yang disebut sebagai risalah tadi. Tetapi ingatlah, miturut surat Az-Zariyat ini 50 dan 51, ternyata setiap diri Rasul umatnya itu sejarah terulang kembali. Apa? Pengkhianatan. Di situ ada dua kelompok. Tadi saya katakan, ada kelompok yang disebut sebagai al-mu'minun, ada kelompok yang kedua disebut al-kafirun. Al-kafirun itu golongan yang ingkar. Nah, terus kedua-duanya ini Bapak Ibu membawa konsekuensi masing-masing, baik di dunia lebih-lebih di akhirat. Apa yang Allah berikan terhadap kita, konsekuensinya itu sesuai dengan apa kita sebagai kelompok masing-masing. Makanya diulang itu ada kesadaran dalam diri kita sebagai umat manusia. Pun monggo kita bahas surat Az-Zariyat ayat 50. Qala Allah Ta'ala, dawuh sapa Gusti Allah, isine dawuh ngeten, fafirru do baliyo sira kabeh ilallahi maring Gusti Allah. Artinya taatono apa sing wis Allah berikan terhadap kita. Tadi kita kan sudah beriman Pak, sudah beriman. Sekarang iman itu jadikanlah sebagai iman yang ihsan. Carane kudu naati. Maksud mentaati adalah wa amilus sholihah, dikira. Jangan cuman dikir di lisan, tembusno dikir ning ati sampai anak. Artinya apa? Ngeten Pak. Dohir sampai ngucap Allah, dohir sampai ngucap sakliyane Allah. Apakah tahmid, apakah tahlil, apakah baca Quran, apakah apapun,
dikatakan tembus, nek yang ati sampean ini akan muncul akunya Allah yang segala-galanya yang mojo tadi. Iki saya katakan tembus. Nek bahasa proses, rasa yang ada dalam hati jenengan itu bukan rasa makhluk. Rasa itu iman, Pak. Iman yang sudah ihsan. Apa? Aku Allah. Kan sudah saya kasih skema ning dalem roh iku jerone ana rasa suar, atau boleh saya maksud adalah ihsan. Sak jerone ihsan atau imanul haq iku ana sing jenenge nur makrifat atau cahaya. Sak lebeti cahaya iku ana namanya, maksudnya Allah iki bukan nama urip, dalam kurung inilah yang disebut ana, ingsun. Sistemi dzikir yang tembuskan wonten hati atau roh. Lesane iki ngucap nopo, tubuhe beraktivitas apa, terserah. Apakah tubuhe nembak, sholat, tubuhe kerja, baca Quran, apapun tanpa kecuali. Dalam hati jenengan, dalam roh itu ada pangroso, ada imanul haq yang disebut sebagai ihsan. Itulah wajah roh. Depno wajah roh iki nang urip, artine ati sampean iku diwajibkan untuk tidak ngaku-ngaku apa yang jasad lakukan ini. Hati sampean dituntut untuk yang muncul dalam diri jenengan iki ana atau akunnya Allah, wis gampange. Itu akan bisa muncul manakala nur makrifat cahaya ini dinyalakno. Artinya Gusti Allah iki gak nyalakno, tidak menyalakan nur makrifat dalam hati hamba manakala dia olehnya berzikir, jasad ini tidak disertai pangrasa. Mboten saged. Jadi ini ati sampean kali kula tambah gelap. Ngapunten lho ya, kula mboten bukane kok ya ngelokno wong tukang dzikir lesane tentang asma Allah atine ndak. Justru saya kasih motivasi. Jangan gitu. Lah terus piye? Ya sesuai petunjuk, biar betul-betul Allah menyaring ini di antara kita itu lolos dari saringan itu. Urusan sampai sistem untuk berzikir, sistem bagaimana monggo, dengan berduduk monggo, dengan berdiri monggo, dengan berbaring monggo. Sing penting piye carane hasil gerak tubuh ini ati sampai tembus, dikiri dohir iki sok tembus ning jero. Kan sederhana toh Pak. Apapun yang dilaksanakan, yang terjadi pada diri jasad, ati ki piye carane yang muncul iman itu aku Allah.
yang melaksanakan itu. Hanya itu. Makanya maksud daripada fafirru ilallah, ketaatan hati untuk melaksanakan zikir tersebut. Sebab nur makrifat itu akan Allah nyalakan sebab proses jenengan iki berzikir, yang zikir iku tembus. Akhirnya disebut Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha niku artinya kesadaran. Kalau wujudnya makhluk kita itu enggak ada. Kesadaran dalam hati kalau bukan kita, makhluk yang melakukan. Inilah maksud Sidratul Muntaha. Itu harus meditasi, Pak. Meditasi sampean bisa untuk bertapalah. Topo niku maknane uzlah, bisa dikatakan zuhud. Dengan berdiri kerja monggo, dengan duduk, dengan berbaring silahkan, nggak terikat. Kalau jenengan Kaligula sudah meletakkan ketaatan ini sak temene ingsun sapa niki? Lakum kedui sira kabeh minhu saking apa? Saking risalah tadi ilmu iku nadirun, seorang pemberi kabar baik, wa nadirun, dan seseorang pemberi peringatan.